Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamari wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuhan guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada malam hari ini, yaitu di malam Kamis yang berbahagia ini, judulnya adalah hakikat zikrullah, hakikat zikir kepada Allah. Dan bagi orang arifin, ya, orang yang bermakrifat, hakikat zikir kepada Allah bagi orang yang ma'rifat atau arifin. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk membacakan kitab beliau masih dalam halaman 32. Dzikrullahi ta'ala fi qulubil arifina wa yuhitu biha wa yunsiha dzikra kulli madkurin. Ingat kepada Allah Ta'ala berada di dalam hati orang-orang yang ma'rifat. Jadi orang-orang yang ma'rifat, orang-orang arifin, ya, itu selalu dalam hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ya. Orang arifin itu yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, lidahnya basah ingat kepada Allah, ya, hatinya ingat kepada Allah, pikirannya kepada Allah, fokus semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dah orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat. Nah, zikrullah itu apa? Yaitu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah ini adalah kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu istighfar, astagfirullah, mau itu lafad subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat yang baik. Nah, orang yang berzikir itu hatinya akan hidup, ya, hatinya akan hidup seperti digambarkan seperti pohon yang rindang berbuah lebat, ya, hidup saja. Tapi beda kalau orang-orang yang jarang zikir, ya, jarang mengingat Allah, tidak sholat, itu seperti pohon yang kering kerontan. Dan digambarkan juga seperti orang yang zikrullah itu adalah hidup, ya, hidup. Nah, kalau orang yang jauh kepada Allah, jarang zikir, tidak sholat, itu seperti orang mayit saja, mati, ya, seperti pohon yang mau mati saja, ya, kalau terkena angin itu roboh, ya, itu. Nah, orang-orang arifin itu, orang-orang yang bermarifat itu adalah selalu ingat kepada Allah. Nah, siapa sih orang yang bermarifat itu adalah? Ya, siapa saja boleh, ya. Tidak ada mengkultuskan seseorang. Oh, dia sudah marifat. Semuanya dari kalangan manapun itu boleh. Tidak ada
ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu untuk golongan tertentu, untuk siapa saja, itu silakan ya, karena beliau berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja boleh, ya, siapa saja boleh, tidak ada sekte atau orang-orang tertentu. Kemudian dalam hatinya itu makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala meliputi hati-hati tersebut. Jadi hatinya sudah mengingat Allah, perkataannya itu, bicaranya ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan melupakan mereka dari mengingat selain Allah. Jadi pikirannya, hatinya ya sudah Allah saja, kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, itulah kalimat-kalimat thayyibah tadi yang paling yang paling tinggi timbangannya, yang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya Bang, jangan cepat-cepat ya, harus diresapi la ilaha illallah, itu enak ke dalam hatinya. Kalau pelan-pelan la ilaha illallah, jangan cepat-cepat, jangan la ilallah, pelan-pelan lah, la ilaha illallah dengan lembut ya. Insya Allah ini kalimat thayyibah la ilaha illallah ini harus tertancap dalam hati sanubari yang sangat dalam ya. Karena kalau kita terbiasa dengan ucapan ini la ilaha illallah, insya Allah nanti di akhir hayat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir hayat mudah-mudahan terucap kalimat la ilaha illallah ini ya, selain tadi ringan diucapkan, berat timbangannya, dan la ilaha illallah ini mudah-mudahan terucap di akhir hayat kita ya. Kata Rasul, man qara'a fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi orang-orang arifin ini yang pertama selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hatinya sudah terpenuhi dengan Allah, tidak ada selain Allah ya, selain Allah. Nanti kemudian kata Syekh, faida tamma hadal jannatu hiyal ma'wa, maka jika hal ini sempurna, surga itulah tempat kembalinya. Kalau sudah orang-orang yang arifin ma'rifat ya, kita tidak bisa mengultuskan seseorang bahwa itu dia waliullah, orang yang beriman kepada Allah. Apalagi ada orang yang ma'rifat itu tidak sholat, nauzubillahi min dalik ya. Rasul saja kakinya bengkak-bengkak sholat ya, sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dosa-dosanya udah dijamin dihapus, dan Rasul terjauh, maksum itu terjauh dari dosa, sifat dosa dan dijamin untuk masuk surga. Ini mengatakan saya ma'rifat, saya bahkan nauzubillahi min dalik, ada yang mengatakan saya adalah setara dengan Allah, naudzubillah, dan bisa memadamkan api neraka ya, nauzubillahi min dalik ya. Rasul saja itu adalah istighfarnya paling banyak ya, ibadahnya paling banyak ya, uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini tidak bisa kita mengkultuskan seorang waliullah. Itu adalah rahasia Allah, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang yang dianggap rendah oleh kita ya, dianggap, tapi dia kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh jadi dia adalah orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi maka jika hal tersebut sempurna, sempurnanya apa? Di dalamnya sudah ada khauf, rasa takut, ada mahabbah, rasa cinta, kemudian ada taubat, ada qanaah, semuanya terkumpullah jadi takwa, ya. Jadi orang ma'rifat itu adalah takwa, menjalankan
segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah kaprah kalau orang yang ma'rifat tidak sholat, itu bukan orang yang ma'rifat ya. Orang yang ma'rifat adalah orang yang takwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi tidak bisa mengkultuskan seseorang. Ini Syekh juga itu tidak bahwa dirinya adalah seorang wali, tidak. Syekh juga adalah orang yang rendah hati. Dan kata sebetulnya dalam hatinya itu tidak mau beliau dan kata beliau dengan tegas, aku dan kamu tidak ada permusuhan ya. Artinya beliau kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan sunnah. Dan kata Syekh, saya tidak menambah mengurangi sunnah Rasulullah SAW. Nah itu, jadi takwa. Jadi sudah terkumpul orang yang ma'rifat itu adalah takwanya ya, takwanya sudah sempurna, maka surganya dah kembalinya. Kemudian kata Syekh, al jannatu mabkudatu wal jannatu mau'udatu, yaitu surga yang hilang di dunia dan surga yang dijanjikan di akhirat. Jadi apa? Kalau ada ya orang yang mengatakan ma'rifat ya, waliullah, tapi masih hubud dunia, cinta dunia ya, cinta jabatan, cinta terhadap sanjungan, cinta pujian, itu surga dunia ya, surga dunia. Sudah ya, itu sudah hilang, nggak ada. Itu adalah orang yang ma'rifat arifin, ciri-cirinya. Jadi kalau ada ma'rifat tapi masih hubud dunia, masih itu dipertanyakan kema'rifatannya ya. Pada intinya mempelajari kitab Fathur Rabbani ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi kekasih Allah kalau kita sesuai dengan ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sesungguhnya, yaitu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu surga dunia hilang dan surga yang dijanjikan adalah akhirat ya, kalau dia sudah benar-benar makrifat, ada janjinya dari Allah ya. Kalau sudah nafsunya sudah nafsul mutmainnah ya, kemudian takwa ya, semuanya itu semuanya dijanjikan surga di akhirat. Masya Allah, yang namanya surga, mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah, luar biasa, tak terbayangkan. Seindah-indahnya di dunia itu tidak akan sebanding dengan indahnya di akhirat ya. Kenikmatan dunia tidak seberapa di akhirat, makanya carilah kenikmatan yang abadi, yaitu menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keriduan Allah, dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa qurbul, kemudian ciri-ciri lagi orang yang ma'rifat arifin ini, al jannatul mabqudatu fid dunya hiya ridha bil qada'i. Surga yang hilang di dunia adalah ridho terhadap qada, ketetapan Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepadanya, dia ikhlas ridho menerimanya dari Allah yang dicintainya. Apapun yang telah diberikan, ikhlas ini mengenai qada qadar ya, khairihi wa syarihi, yang baik yang jelek dia pasrah menerimanya. Orang ma'rifat arifin itu tidak mengeluh ya, kenapa orang mukmin diberikan musibah, kenapa ini, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan secara manusiawi pertama ya ada rasa ini, tapi semuanya
pasrahkan kepada Allah. Hanya di pikiran saja, hatinya Allah, nuraninya Allah ya. Kalau ma'rifatnya sangat tinggi, mungkin pikirannya sudah Allah, hatinya Allah, nuraninya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia salah satunya ridho terhadap ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah, ujian yang telah Allah berikan kepada kita kecil ya, dibanding kepada ujian kepada para nabi, para rasul, para kekasih Allah, itu ujiannya berat, ujiannya kita mah kecil. Nah, orang yang arifin itu adalah pasrah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa qurbul qalbi minallahi ta'ala wa munajatuhu lahu wa raf'ul hijabi bainahu wa bainahu, serta dekatnya hati kepada Allah. Jadi hatinya sudah dekat kepada Allah, kemudian bermunajat kepada Allah. Ya. Jadi ya bermunajat kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan apapun, sodakoh dan lain sebagainya, apapun kebaikan itu adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fayasiru sahibu hadal qalbi fi khalwatihi mal haqqi azza wa jalla, maka pemilik hati ini akan senantiasa berada dalam kesunyian kehadiran batin bersama Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesunyian kehadirannya batin bersama Allah. Jadi hatinya, batinnya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang arifin, orang-orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ma'rifat. Jadi matanya sudah melihat karena Allah, ridho Allah, matanya ridho Allah, ucapannya tidak melenceng dari keriduan Allah, pendengarannya Allah ridho, langkahnya Allah ridho ya, hatinya Allah ridho, semuanya ridho ya. Ridho Allah berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, itu orang arifin ya. Kemudian fi jami'i ahwalihi min ghairi takyifin wala tashbihin ya. Dalam seluruh keadaannya tanpa mempertanyakan tata cara dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi artinya dia tidak bertanya apa-apa tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertanya, pasrah saja ya, berpasrah saja. Tidak ini bagaimana, itu bagaimana. Nah, orang yang mukmin, orang yang ma'rifat itu tidak bertanya apapun dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, artinya ya menyerupakan dengan makhluknya. Jadi dia tidak melihat siapapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Mau serupa dengan dia, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau sebetulnya ya yang difitnah itu harusnya yang marah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah difitnah? Allah beranak ya, Allah punya anak. Allah itu sebenarnya, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Orang yang arifin itu akan merasa sakit ya. Orang yang merasa arifin ma'rifat kepada Allah ketika Allahnya difitnah seperti itu, dia sakit sebetulnya. Nah, itu saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun seorang yang serupa dengan dia. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha. Allah Maha mendengar suara apapun yang jatuh, dari daun yang jatuh ke bumi ya, sedikit Allah mendengar.
Allah melihat, kita tidak bisa luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bersembunyi di gelap malam pakai baju hitam ya, untuk misalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap Allah Maha mengetahui ya, Maha mengetahui apapun. Maka semuanya kita harus hati-hati ya. Inilah salah satu orang arifin ini, dia tadi akan ketika Allah Subhanahu wa taala difitnah seperti itu ya, beranak, itu akan merasa sakitnya luar biasa. Artinya sakitnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menangis ketika dia mengatakan la ilaha illallah, membayangkan ada yang memfitnah, sakit ya dalam hati. Itu orang-orang arifin. Dialah yang maha mendengar ya, sami apapun, dan maha melihat. Itu saja dari hakikat zikir orang dan ciri-ciri orang ma'rifat, orang arifin ya. Semoga kita menjadi orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum subhan faminallah wa iyyakum wa tanfamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.